Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen yang mengajar psikologi perkembangan anak, serta teman-teman yang kami hargai. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami, serta diskusi kami yang akan kami bawakan malam ini. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Lisa Purwalatumahina sebagai moderator, dan ada beberapa teman saya, yaitu Mirfat Safira, Muhammad Ghazali, Muhammad Putra Staman, serta Muhammad Reski Pratama Susilo. Baik, langsung saja kita masuk ke pemateri yang pertama, yaitu Mirfat Safira. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh moderator. Nah, jadi pertama-tama sebelum mengkaji lebih lanjut lagi mengenai topik yang kelompok kami angkat ini, adapun saya akan memaparkan beberapa fenomena orang tua yang sibuk bekerja pada anak. Nah, jadi fenomena yang pertama itu bersumber dari jurnal Obsesi, jurnal pendidikan anak usia dini. Dengan judulnya itu yaitu peran ibu pedagang pasar 24 jam terhadap perkembangan moral anak. Nah, jadi dari jurnal tersebut dapat dikemukakan kesimpulan bahwa salah satu konteks pertama dari sosialisasi moral adalah diajarkannya aturan sosial pada anak. Nah, hal ini sesuai dengan teori Kohlberg mengenai penalaran prakonvensional, di mana penalaran prakonvensional ini dijelaskan bahwa penalaran moral anak itu dikontrol dengan apakah anak tersebut akan mendapatkan imbalan atau reward ataupun mendapatkan hukuman atau punishment. Nah, jadi hasil temuan dari penelitian ini mengemukakan bahwa ibu dari pedagang pasar 24 jam ini atau subjek penelitian itu belum tepat dalam memberikan peraturan, memberikan hukuman ataupun penghargaan dan kedisiplinan pada anak. Nah, fenomena berikutnya yaitu ada bersumber dari skripsi yang berjudul Pola Asuh Ibu Bekerja dalam Membentuk Karakter Anak. Kasus di Desa Simpang Kopi, Kecamatan Seisuka, Kabupaten Batubara. Nah, pada skripsi ini dijelaskan bahwa keterbatasan waktu, kondisi fisik, serta mental itu seringkali menjadi kendala dalam pengasuhan anak. Karena bagaimana seperti yang kita ketahui bahwa aspek penting yang paling berpengaruh pada tumbuh kembang anak itu sendiri yaitu adanya keterkaitan atau adanya ikatan yang begitu erat antara orang tua dan terhadap anaknya itu. Nah, adapun dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pola asuh yang diterapkan yaitu kolaborasi antara pola asuh demokratis dan pola asuh otoriter, di mana orang tua memberi kebebasan kepada anak, namun juga tetap memperhatikan bahwa perilaku anak itu harus tetap sesuai dengan norma dan nilai yang dianutnya, serta harus selalu berada dalam bawah pengawasan orang tua. Nah, kasus berikutnya yang sempat viral yaitu ada kasus anak kembar asal Brasil yang dikurung oleh orang tuanya demi agar tidak mengganggu orang tuanya ketika bekerja. Nah, jadi kasus ini itu merupakan salah satu bukti konkret bahwa ternyata di luar sana itu masih banyak orang tua yang lebih memperhatikan atau mempedulikan urusan pekerjaannya dibandingkan dengan anaknya yang harusnya menjadi prioritasnya. Nah, jadi hal ini tuh mengundang banyak kontroversi karena beberapa dari perspektif masyarakat pasti masih meyakini bahwa orang tua ya bekerja juga pasti demi anaknya sendiri. Nah, hal tersebut memang benar seperti itu. Namun walaupun memang fakta bahwa orang tua itu bekerja juga ya pasti demi anaknya sendiri, namun orang tua harus tetap memprioritaskan anaknya. Jangan sampai anaknya itu bisa menjadi korban dari kelalaian orang tua tersebut. Nah, jadi dari berbagai fenomena yang telah saya paparkan ini, akhirnya kelompok kami pun akhirnya bisa mendapatkan kesimpulan bahwa di luar sana itu masih kurangnya kesadaran orang tua dalam membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan. Nah, kelompok kami tertarik untuk mengangkat topik ini karena fenomena ini sebenarnya merupakan fenomena yang umum atau banyak terjadi di sekitar kita. Karena sebenarnya tidak dapat dipungkiri bahwa di luar sana itu masih banyak orang tua yang sibuk bekerja dan menyepelekan pentingnya untuk meluangkan waktu yang berkualitas bersama anaknya sendiri. Demikian pemaparan dari saya serahkan lagi ke moderator. Baik,
itulah penjelasan dari Saudara Mirfat. Selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Ghazali. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya akan melanjutkan mengenai riset penelitian lain. Nah, menurut survei yang dilakukan oleh Institute for Social and Economic Research, membuktikan bahwa jika kedua orang tua yang sibuk bekerja dapat memberikan dampak yang buruk yang membuat anak seakan-akan hidup sendiri. Yang kedua, anak dari ibu yang sibuk bekerja mengalami penurunan kemampuan dalam mengikuti ujian sekolah sebesar 20%. Bahkan lebih parahnya lagi, anak usia 5-10 tahun yang ibunya sangat sibuk bekerja mengalami stres mental sehingga menimbulkan reputasi buruk di sekolah bila dibandingkan dengan anak-anak yang ibunya di rumah untuk membantu mereka belajar. Mungkin itu pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah penjelasan dari Saudara Ghazali dan berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Putra. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan memaparkan materi mengenai dampak yang bisa terjadi pada anak. Adapun perkembangan yang dialami pada anak ada 3. Yang pertama yaitu perkembangan emosi. Nah, orang tua berperan dalam berusaha mengalami anak dengan cara menjadi pendengar bagi tiap cerita. Anak tidak memperluas perasaan empati terhadap anak. Dan yang kedua, perkembangan sosial. Orang tua berperan membantu memperkenalkan anak dengan lingkungan, teman sebayanya, dan mengoptimalkan interaksi dengan anak. Dan yang terakhir yaitu perkembangan moral. Orang tua yang bekerja cenderung menggunakan pola asuh otoriter, di mana menekankan aturan pada anak dan anak yang diharapkan selalu tunduk. Hal ini bisa membuat anak menjadi keras kepala, semakin susah diatur dan menuntut akan kebebasannya. Baik, itulah pemaparan saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah penjelasan mengenai dampak yang bisa terjadi pada anak yang dibawakan oleh Saudara Putra, dan selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Reski. Saya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik teman-teman, seperti yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya sebelumnya bahwa terjadi fenomena yaitu orang tua yang sibuk bekerja. Nah, fenomena ini sangat berkaitan dengan fenomena yang terjadi di sekitar kita. Nah, judul dari fenomena tersebut membuat terjadinya penyimpangan pada anak. Nah, penyimpangan pada anak ini terbagi dalam 4 bentuk. Yang pertama ialah gangguan perilaku. Nah, gangguan perilaku ini adalah kurangnya perhatian dari orang tua dapat meningkatkan resiko terjadinya gangguan perilaku, seperti suka membuat onar, bahkan parahnya ikut serta melakukan tindakan bully. Yang kedua ialah perkembangan kognitif tidak optimal. Nah, di sini ialah kurangnya stimulasi perhatian dari orang tua dapat membuat anak mengalami masalah intelektual, seperti keterlambatan dalam berbicara. Hal yang ketiga ialah sulit menjalin hubungan atau ansosial. Di sini ialah krisis akan kepercayaan diri pada diri anak, karena kurangnya apresiasi langsung dari orang tua, hingga anak merasa tidak pantas diakui dan dicintai, hingga terbentuklah sikap rendah diri atau minder. Hal keempat ialah bila terus berlanjut dapat berdampak pada masa remaja. Anak dapat tumbuh menjadi individu yang antisosial, yaitu individu non-sosial yang melawan norma kelompok, yaitu terjerumus dalam pergaulan bebas. Hal ini dapat terjadi karena anak menuntut perhatian dari orang tuanya. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah penjelasan mengenai penyimpangan pada anak. Dan materi yang terakhir akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu solusi yang bisa diberikan pada anak. Sebenarnya solusi terbaik yang memiliki peluang yang lebih besar agar hasilnya lebih optimal dalam menghindari penyimpangan-penyimpangan pada anak, yaitu orang tua yang berhenti bekerja. Namun solusi itu pastinya tidak mungkin karena orang tua memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya. Jadi adapun solusi dari kelompok kami yang pertama yaitu atur dan berikan waktu yang berkualitas pada anak. Sesibuk apapun orang tuanya,
baik dalam urusan pekerjaannya maupun pekerjaan rumah tangga yang belum terselesaikan, orang tua harus bisa menyimpan waktunya sebagian untuk anaknya. Misalnya di malam hari orang tua mengajak anaknya untuk bercengkrama mengenai apa yang telah anaknya lalui pada hari itu, atau belajar bersama anak-anaknya di saat anak-anaknya sedang mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru-gurunya. Yang kedua yaitu menggunakan jasa babysitter atau menyekolahkan anak pada sekolah boarding. Walaupun tidak sepenuhnya berhasil mengatasi penyimpangan pada anak, namun solusi ini bisa menjamin keamanan pada anak serta agar anak tidak luput dari perhatian yang seharusnya menyertai masa perkembangannya. Dan walaupun nantinya anak akan bertumbuh kembang menjadi anak yang manja, yang mungkin apapun yang dia inginkan harus ini terjadi, harus dituruti, namun setidaknya seorang anak itu telah mendapatkan perhatian dari orang lain yang bisa dikatakan sebagai orang tua keduanya. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya dan kelompok saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.